Anak-anak, sebelum memulai video pembelajaran, terlebih dahulu siapkan buku Bina Fikih anak-anak semuanya. Kita mulai dari halaman 2. Abi akan membacakan narasi awal pembelajaran. 15 tahun yang lalu, Yasmin hanyalah seorang bayi yang mungil. Kini, ia menjadi seorang remaja. Hari-harinya diisi dengan berbagai kegiatan di sekolah. Tetapi, tidak lupa juga ia melaksanakan ibadah sholat dan mengaji di rumah. Setiap hari, Yasmin membantu ibunya menyapu dan mencuci piring. Suatu hari, Yasmin berbisik kepada ibunya. Ada suatu hal yang membuatnya terkejut dan gelisah. Ibunya dengan bijaksana berkata, setiap anak perempuan akan memasuki masa kedewasaan atau baligh. Hal ini dengan ditandai keluarnya darah haid. Sejak saat itulah, seorang muslimah diharuskan menjalankan semua ibadah-ibadah wajib dan semua ketentuan hukum Islam dalam beribadah telah berlaku untuknya. Dengan demikian, semua anak perempuan harus mengetahui segala ketentuan tentang haid. Setelah mendengarkan nasihat ibunya, Yasmin mulai mengerti mengapa ia kini mendapatkan haid. Yasmin kini gemar membaca buku fikih, tentunya agar ia paham ketentuan-ketentuan tentang haid. Nah, kamu sebagai seorang muslim dan muslimah, jangan malu untuk bertanya kepada mama dan papa di rumah, atau kepada abi dan umi di sekolah, atau membaca buku fikih, seperti yang dilakukan Yasmin. Sekarang, kamu ikuti pembahasan berikut dengan baik. A. Pengertian haid. Pengertian haid dibagi menjadi 2. 1. Menurut bahasa. 2. Menurut istilah syara atau hukum Islam. Menurut bahasa, haid berarti sesuatu yang mengalir. Sementara menurut istilah syara atau hukum Islam, haid adalah darah yang keluar dari rahim perempuan yang sudah baligh dalam keadaan sehat. Haid terjadi pada perempuan secara alami, bukan karena suatu sebab atau penyakit, dan keluar pada waktu tertentu atau memiliki siklus. Jadi, haid adalah darah normal, bukan disebabkan oleh suatu penyakit, luka, keguguran, atau melahirkan. Darah haid tersebut keluarnya bisa sedikit berbeda waktu sesuai kondisi, lingkungan, dan iklimnya, sehingga terjadi perbedaan antara satu perempuan dengan perempuan yang lainnya. Selanjutnya kita masuk dalam pembahasan B. Batas waktu haid. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa haid tidak akan terjadi sebelum anak perempuan memasuki usia 9 tahun. Bila keluar darah sebelum berusia 9 tahun, maka itu dianggap darah penyakit, bukan darah haid. Darah haid normalnya keluar pada setiap 1 bulan sekali sampai seseorang mengalami menopause atau tidak keluarnya darah haid. Menurut para ulama, darah haid keluar paling sedikit 1 hari 1 malam. Waktu sedang adalah 5 hari 5 malam atau 1 pekan. Dan waktu paling lama adalah 15 hari 15 malam. Bila seorang perempuan mengeluarkan darah haid lebih dari 15 hari, disebut darah istihadah atau darah penyakit. Untuk memastikan apakah itu darah haid, kamu dapat melihat jenis warnanya. Warna darah haid adalah merah kehitaman. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Fatimah binti Abi Hubaisi berikut. Urwah bin Zubair an Fatimah binti Abi Hubaish annaha kanat tustahab faqala laha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza kana damul haidah fa innahu aswadu yu'raf فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق. Artinya, Urwah bin Zubair berkata, Fatimah binti Abi Hubaisy bercerita, kalau dia mengeluarkan darah penyakit istihadah, Nabi Muhammad SAW bersabda kepadanya, kalau itu darah haid, warnanya merah kehitaman. Bila demikian halnya, berhentilah kamu sholat. Tapi kalau tidak demikian, berwudulah lalu sholat, karena itu hanyalah gangguan otot. Hadis riwayat Abu Daud. Subjudul selanjutnya, C. Hal-hal yang dilarang ketika haid. Yang pertama adalah mengerjakan sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Sebuah hadis menjelaskan, An Aisyah qalat qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza aqbalatil haidah fad'iyas shalah. Yang artinya, Aisyah radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila datang waktu haid,
hendaklah engkau tinggalkan sholat. Hadis riwayat muttafaq alaih. Yang kedua, mengerjakan puasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Namun, perlu diingat bagi perempuan yang haid, wajib untuk mengqadha atau mengganti puasa wajib setelah haidnya selesai. Sebuah hadis menjelaskan, An Abi Sa'id radhiyallahu anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, laisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Yang artinya, Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukankah wanita yang haid tidak mengerjakan sholat dan puasa? Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, berdiam diri di masjid. Namun, bila hanya melintas, masih diperbolehkan, asal tidak akan mengotori masjid. Sebuah hadis menjelaskan, An Aisyah radhiyallahu anha taqulu, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inni la uhillul masjida li haidin wala junub. Yang artinya, Aisyah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya saya tidak menghalalkan masjid bagi orang-orang yang sedang haid dan orang-orang yang sedang junub. Hadis riwayat Abu Daud. Yang keempat, tidak diperkenankan membawa dan membaca Al-Quran. Sebuah hadis menjelaskan, Ani bin Umar radhiyallahu anhu, anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, la taqra'ul haid walal junub minal Qur'ani syai'a. Artinya, Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan yang sedang menjalani masa haid dan orang yang sedang dalam keadaan junub tidak boleh sama sekali membaca Al-Quran. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kelima, melakukan tawaf atau keliling Ka'bah, baik tawaf wajib maupun tawaf sunnah. Sebuah hadis menjelaskan, An Aisyah qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faf'ali ma yaf'alul hajj ghaira an la tatufi bil baiti hatta tatahuri. Yang artinya, Aisyah radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kerjakanlah sebagaimana orang yang menjalankan ibadah haji, kecuali mengerjakan tawaf di Ka'bah, sehingga kamu benar-benar dalam keadaan suci. Hadis riwayat muttafaq alaih. Subjudul selanjutnya, D. Hukum mandi wajib atau janabah setelah haid. Mandi wajib atau janabah atau bersuci setelah haid, hukumnya adalah wajib, agar dapat melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib maupun yang sunnah setelah haid. Mandi juga dapat menyegarkan dan menyehatkan badan, serta membersihkan kotoran-kotoran yang menempel di tubuh kita. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah anna Fatimah binta Abi Hubaish kanat tastahad fasa'alatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala dhalika 'irqu wa laysat bil haidah fa idza aqbalat bil haidah fada'i as-salah wa idza adbarat faghtasili wa shalli. Artinya, Aisyah radhiyallahu an berkata bahwa Fatimah binti Hubaishi merasa mengalami istihadah, kemudian bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi menjawab, itu merupakan air keringat, bukan darah haid atau istihadah. Apabila datang haid, hendaklah engkau tidak mengerjakan sholat, dan apabila selesai masa haid, hendaklah engkau mandi dan sholat. Selanjutnya, subjudul yang terakhir pada pelajaran 1 ini, E. Tata cara mandi wajib atau janabah setelah haid. Mandi setelah haid sama dengan mandi wajib lainnya, yaitu dengan membaca niat dan meratakan air dari kepala kemudian ke seluruh tubuh. Lebih baik lagi bila kita menggunakan wangi-wangian seperti sabun dan sampo. Rukun mandi wajib setelah haid ada 2, yaitu pertama, niat, kedua, meratakan air dari kepala ke seluruh anggota tubuh. Sebelum kamu melakukan mandi, terlebih dahulu membaca niat sebagai berikut. Nawaitu ghuslal jinabati li rafa'il hadatsil akbari an jami'il badani atau an haidi fardalillahi ta'ala. Artinya, aku berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari badanku atau dari haid wajib karena Allah Ta'ala. Setelah membaca niat, siramlah tubuh dengan air suci dan mensucikan dari kepala disertai niat dalam hati. Ratakanlah air ke seluruh anggota tubuh hingga bersih. Hal ini dapat dilakukan sekurang-kurangnya 3 kali.
Sunnah-sunnah mandi wajib atau janabah ada 5, yaitu 1. Membaca basmalah untuk mengawali mandi. 2. Berwudu sebelum mandi. 3. Menggosok-gosok seluruh tubuh dengan telapak tangan. 4. Mendahulukan anggota tubuh bagian kanan. 5. Dilakukan berulang sebanyak 3 kali.